mensosialisasikan ini bagian dari tugas PPG kami tentang kelima. Rencana yang mau diangkat itu di kelas 10 nanti tentang tema bangunlah jiwa rekam. Proyeknya tentang pertama nanti kita buat drama. Buat drama itu nanti melihatkan bahwa dalam itu adalah anti perundungan. Yang kedua nanti akan kita buat juga nanti berupa poster. Nanti poster itu kita tempel di sekolah bahwa sekolah kita itu memang betul anti perundungan terhadap yang dilakukan oleh siswa. Jadi kalau perundungan temanya bangunlah jiwa raganya ya. Jadi bangunlah jiwa raganya dengan subtemanya nanti kita angkat anti bullying, perundungan ya, karena menjadikan sekolah kita itu terbebas dari hal seperti itu. Itu rencananya yang. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Di sini saya akan mensosialisasikan ini adalah bentuk tugas salah satu dari PPG PAI, yaitu tentang modul kelima penguatan budaya Pancasila. Nah, yang akan saya rencanakan itu adalah kelas 10 tentang tema bangunlah jiwa ragapi. Proyeknya nanti adalah berupa pertama tentang anti perundungan yang akan dibuat berupa drama lalu divideokan. Kemudian yang kedua poster anti perundungan atau cegah anti perundungan. Pertanyaan atau bagaimana? Jadi ketika mereka membuat drama pendek itu kita tentukan perundungannya atau bagaimana? Ya, kita tentukan perundungannya ini dibuatkan dibuatkan durasinya seperti apa, pembuatannya nanti akan diatur dalam modul itu yang dimunculkan. Ini mereka aksi nyatanya nanti buat drama, lalu bisa juga berupa poster. Nanti akan ditempel di bisa endingnya seperti itu. Berarti pilih salah satu ya? Boleh pilih salah satu. Nanti di dalam kelas itu kan kita anak itu kita bagi kelompok aja. Mana yang mau buat poster, mana yang mau buat Berarti diwajibkan per kelas satu perwakilan. Minimal satu per kelas nanti kita wajibkan. Karena nanti di pas panen karya itu untuk kelas 10 akan diperlombakan video. Oke. Mungkin hanya itu sosialisasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pelajaran. Di bawahnya ada sampah. Tolong diambil. Kelas akan disiapkan. Ya, benar. Jangan kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kenapa semuanya? Anda sehat? Ada makan? Belum. Oke. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Baik, untuk pagi ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Nah, mana? Ada kabarnya? Memang ada kabarnya.
Nah, kalau nanti di grup kelasnya sekalian, mana tahu nanti kita sakit atau bagaimana, mesti mengetahuinya. Oke, kami langsung video dahulu. Aisyah, Alia, Kirani, Sakina, Radit, Dalika, minggu kemarin sudah belajar tentang proyek penguatan kurikulum Pancasila, itu dikenal istilah P5. Nah, apa yang dibahas kemarin tentang apa? Ya. Tentang pengertian perundungan, Pak. Tentang perundungan atau pengertian perundungan. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu perundungan itu apa? Saya bisa. Apa itu perundungan? Saya tahu. Ya. Sekarang, salah apa itu perundungan? Pembuktian. Oke. Kemudian tentang apa minggu kemarin belajar? Macam-macam. Nah, oke, macam-macam perundungan. Apa itu macam-macam perundungan? Benar. Perundungan dunia maya. Perundungan di dunia maya. Siapa yang bisa memberikan contohnya? Perundungan di dunia maya. Coba contohnya, siapa yang bisa memberikan contoh? yang dilakukan ini secara internet atau Dilakukan secara sosial internet. Nah, kalau ketika kamu punya handphone, kamu punya aplikasi WA, WhatsApp, kira-kira lewat WA bisa nggak? Bisa. Contohnya apa? Seperti apa? Chattingannya kayak apa? Berupa apa? Status. Contoh statusnya itu menyindir. Bisa menyindir itu berupa gambar, bisa menyindir itu langsung berupa kata-kata dan lain. Itu juga termasuk pada perundungan dunia maya. Kalau secara fisik bisa nggak? Bisa. Apa contohnya? Memukul. Nah, berarti itu secara fisik memukul. Ya. Nah, jadi perundungan itu banyak ragamnya, banyak macamnya. Apalagi sekarang teknologi canggih. Nah, maka perundungan itu lebih banyak dilakukan di dunia maya daripada langsung atau kontak langsung secara fisik. Nah, itu peluangnya lebih terbuka daripada melakukan secara kontak fisik. Kalau kontak fisik ada orangnya dulu, ada fisiknya baru bisa melakukan. Tetapi kalau dunia maya, nah, secara jarak jauh bisa melakukan yang namanya perundungan. Nah, kita di sekolah kita ini dalam P5 kita ini nanti saat panen karyanya, kita di sekolah ini kan ada 3 tingkat nih, kelas 10, kelas 11 dan 12. Kelas 10 itu mengangkat tema bangunlah jiwa ragaku. Nah, maka subtemanya nanti atau proyeknya nanti adalah pertama membuat drama. Drama itu isinya berupa mencontohkan seperti apa perundungan yang terjadi. Nah, maka didramakan. Yang kedua, proyeknya nanti juga berupa poster anti perundungan. Nah, poster itu nanti silakan membuat sebagus mungkin, desain sebagus mungkin. Nanti akan kita baca di mana. Kan bulannya satu ada banding. Nah, nanti
semua kelas akan dikumpulkan, posternya itu nanti yang terbaik akan dipajang nanti di bawah. Nah, itu nanti itu Pak. Nanti itu berupa tugas kelompoknya diawali nanti. Nah, sebelum masuk ke sana, Pak akan menjelaskan yang namanya tentang masalah apa tadi? Masalah anti berhubungan. Masalah anti berhubungan. Ini dia, itu kegiatan kita. Memahami pengertian perundungan, jenis-jenis perundungan, penyebab dan strategi untuk mencegah dan mengatasi perundungan. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian terhadap siswa lain atau sesama kita, sesama teman. Ketiga, menumbuhkan kreativitas siswa dalam membuat konten kampanye anti berhubungan. Jadi bisa juga dibuat proyeknya nanti kampanye, ya kampanye mempromosikan seperti orang di tempat dan orang lain bawa sepatu, nah bahwa di situ tertulis anti berhubungan, atau juga berupa poster, atau juga berupa drama. Nah katanya, ada lagi apakah termasuk perundungan? Ya. Ya. Nah, oke, berikut. Mencubit apakah termasuk perundungan? Ya. Secara apa ini? Fisik. Secara fisik. Memberi pilar apakah termasuk juga perundungan? Ya. Nah, tentu kita lihat pilarnya apa? Kalau pilarnya sarjana mungkin perundungan kan? Dia dah kuliah maksudnya kasih pilar. Berarti pilar yang negatif atau yang tidak baik itu juga termasuk pada perundungan. Nah, apa itu bullying? Bullying adalah Apa itu bullying? Apa penyebab terjadinya bullying? Siapa yang terlibat di dalam bullying? Apa dampak dari bullying? Nah, ini yang mau Nana diskusikan nanti dengan kelompoknya. Maka jawablah pertanyaan dari pertanyaan ini buat di suatu kertas. Nah, pertanyaan apa itu bullying sesuai yang pertanyaan itu tugas pertamanya. Yang kedua, silakan diatur orang-orangnya, dirancang untuk membuat drama. Drama itu terserah sesuai dengan kelompoknya masing-masing nanti. Kalau banyak kelompoknya temannya, nah, maka berarti banyak yang akan bermain peran. Kalau sedikit orangnya, maka cukupkan dengan fungsi kelompoknya saja. Oke. Yang kedua, kemudian yang ketiga, silakan dirancang poster berupa anti bullying. Silakan kamu share di internet, ya buka handphonenya, lihat contoh-contoh atau spanduk atau poster tentang di perundungan dan bullying. Nah, tapi jangan mencatat itu semua, jangan contoh betul. Nah, sesuaikan dengan gaya kamu dalam membuat. Oke? Nah, silakan duduk berkelompok. Silakan diri. Ini gambar dari sini. Silakan dimulai. Silakan buka handphonenya. Cari jawaban pertanyaan itu dari contoh poster.
baik ka ikwa. Ya ini apa ini? Ini nggak ada. Lengkap tuh. Ada kebersamaan. Kebersamaan apa tapi Jadi kita harus kita ini harus buat ya. Tidak, silakan. Dulu saya mendidik orang yang menolak. Oke, salah satu contohnya adalah mengejek orang yang mana kita menganggap orang itu bawah kita. Mungkin dari segi pengetahuan dia anggap orang itu bodoh. Mungkin dari segi ekonomi orang itu kita anggap miskin. Lalu kita puji dia. Boleh, itu dia ya. Apa penyebab terjadinya bullying? Boleh. Adanya sifat dasar dengki, iri. Kemudian siapa saja yang terlibat ketika bullying itu terjadi? Korban dan pelaku. Korban dan pelaku itu tidak mesti hanya dua orang. Saya ini korban satu, tetapi pelakunya banyak. Itu yang paling sering terjadi. Ya, jarang yang korbannya banyak, pelakunya satu. Tapi yang korbannya satu, pelakunya banyak. Maka itu orang-orang yang terlibat hingga terjadinya bullying. Apa dampak bullying? Ya, gimana? Malu dan trauma. Pertama dia akan merasa malu. Ya, kepercayaan dirinya hilang. Mau datang ke sekolah, malu dia, trauma dia, ya, takut diejek oleh kawan, trauma, ya, kalau bertemu dengan orang, ya, seolah orang akan membuli dia, karena begitu. Tetapi itu dampak yang dirasakan bagi korban yang sudah terkena ini dampaknya sangat berbahaya. Yang kedua, kepercayaan dirinya hilang. Ya. Kalau sudah nggak percaya diri, berarti tidak mau bertemu dengan orang banyak. Maunya diam di rumah di dalam kamar, hanya keluar. Kalau keluar, bertemu dengan orang, percaya dirinya sudah hilang. Ada lagi dampak bullying, suka menyendiri. Nah, ya, dia harus tadi. Dia akan menyendiri. Kenapa? Karena percaya dirinya hilang. Sebelum pembelajaran kita akhiri, kira-kira bagaimana belajar hari ini? Menyenangkan, asik? Oke, kita ini bisa kita lanjutkan belajar ini dan di pertemuan berikutnya. Untuk minggu depan, seperti yang sudah disampaikan tadi, kegiatan minggu depan kita melanjutkan merancang di drama. Ya, kita lanjutkan untuk merancang drama dan perbuatan poster. Jadi tolong disiapkan peralatannya mungkin untuk poster, spidol dan lain sebagainya. Minggu depan kita membuat. Ada yang bertanya lagi? Tidak, kita akhiri pelajaran ini dengan berdoa. Doa silakan kembali menutup dengan baca doa. Siapa? Belum pelajaran hari ini selesai, marilah kita tutup dengan bersyukur. Bersyukur mulai.
Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban media kasus sosial ini teman dengan sekolahnya memanggil sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Ya, halo teman-teman semua. Halo. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Gaza Kaisan. Aku dari sekolah Kota. Nah, dengan kondisi sekarang aku berkondisi berkebutuhan khusus. Semoga teman-teman bisa berterima kasih dengan aku. Terima kasih. Terima kasih. Anak baru. Oh jadi lo yang anak baru itu ya? Yang pindahan itu ya? Yang Jawa itu ya? Yang berkebutuhan khusus itu ya? Yang lumpuh itu ya? Aduh. Betul. Gak usah setuju. Maksud aja gak usah setuju lo. Lo emang gak bisa berdiri atau berdiri lah? Oh nggak ada kayak itu nggak nerima ya orang lumpuh kayak lo yang miskin, hitam, dengkul, jelek kayak gitu. Aduh, buka jamuran gini masih otak. Lo buta, parabun apa gimana? Udah buta, lumpuh, udah nggak bisa jalan. Aduh, emang pantas ya di sekolah kayak gini yang berkualitas, gak cocok sama orang SLB kayak lo. Sebenarnya lo itu tuh sekolahnya di sekolah berkebutuhan khusus, nggak sekolah kayak gini. Seharusnya lo sekolah. Udah buta, coba dong hitung ini berapa? 5 Bang. 5? Buta beneran dong. Wah itu 1 lebih 5. Aduh, jadi ya masih besok lagi ya. Iya sih, yang lumpuh gini bagusnya ditinggalin aja nggak? Iya, nggak ada jadi seniman, nggak ada gunanya, nggak bisa dimanfaatin. Iya, nggak banget. Ya Allah, kenapa hidupku begini? Padahal aku hanya ingin belajar ke sekolah, ya Allah. Ya mata. Ya Bu, ini buktinya ada Bu. Boleh lihat? Boleh Bu. Baiklah, mungkin Ibu akan memanggil mereka besok. Silakan pulang ya Nanda. Terima kasih informasinya ya. Dulu Bu. Masalahnya apa? Kalian tahu kenapa Ibu memanggil kalian ke sini? Enggak tahu. Serius kalian tidak tahu? Kalian tahu mengapa teman kalian berdiri di depan? Serius? Ananda, Ibu boleh lihat buktinya? Ini siapa? Siapa? Ibu bertanya ini siapa? Tolong jujur. Kenapa kalian bilang tidak? Bu, Pak, boleh dilihat videonya dulu?
kalian harus baik-baik. Minta maaf baik-baik pada Gaza. Maaf ya Reza, kesalahan dan bang lagi. Kamu? Gak ada, atas nama kesalahan itu pasti ada cara minta maafnya dengan baik. Maaf ya, bagikan Mbak Mel sengsara di sini. Baiklah, sesudah kalian mengerjakan ini, lakukan itu pada Gaza. Apa kalian mau mengulanginya lagi? Lagi lagi? Baiklah. Jadi